Pertanyaannya, sekarang ini di mana-mana digunakan pengeras suara untuk mengaji Al-Quran, khususnya di bulan puasa, sekalipun sebenarnya sudah di waktu tidur. Oleh mereka yang memasangnya disebutkan untuk syiar. Jadi ada pengeras suara di bulan Ramadan, bacaan Quran, dan sering disebut sebagai syiar. Pertanyaannya, mohon diterangkan apakah makna syiar itu dan apakah benar mengaji dengan pengeras suara dapat dikatakan sebagai syiar. Pertanyaan ditujukan kepada majelis tarjih. Penanya adalah Bapak Sa'ad Ali yang beralamatkan di Jember, Jawa Timur. Ini ada nomornya juga, tapi tidak saya baca. Baik. Apa jawabannya? Terlebih dahulu, baik kita kemukakan tentang makna syiar. Kata syiar berasal dari bahasa Arab yang semula berarti tanda sesuatu kaum dalam peperangan untuk dapat kenal sesama kaum itu. Syiar dalam arti tanda yang sangat dikenal, seperti hari raya, merupakan syiar dari syiar-syiar Islam. Jadi syiar itu di sini dimaknai sebagai tanda, sebagai bentuk untuk mengenalkan kepada masyarakat pada umumnya. Mengenai pengeras suara sebagai alat dapat saja, jadi sebagai alat dapat saja dipergunakan untuk menunjukkan tanda-tanda untuk dikenalnya agama Islam. Jadi pengeras suara juga bisa dijadikan sebagai syiar, sebagai tanda-tanda dari syiar-syiar Islam, bisa disuarakan menggunakan pengeras suara. Tujuannya apa? Agar lebih semarak. Contohnya apa? Seperti untuk adzan. Nah, contoh syiar itu adalah menggunakan pengeras suara untuk adzan. Itu adalah syiar. Dapat juga pengeras suara dijadikan sarana untuk mensyiarkan agama, dalam arti untuk lebih dikenal oleh umum bahwa saat itu sudah waktu sholat. Karena kalau tidak pakai pengeras suara, suara adzan itu jangkauannya terbatas. Maka dengan pengeras suara, syiarnya bisa lebih semarak dan lebih meluas. Demikian pengeras suara dapat pula dijadikan sarana untuk mengaji, agar lebih banyak didengarkan oleh orang di sekitar masjid. Namun begitu, penggunaan pengeras suara tidak lepas dari situasi dan pengaruhnya. Penggunaan pengeras suara dengan volume yang tinggi sehingga sangat mengganggu penghuni sekitar masjid tentu menjadi tidak baik. Jadi kata majelis tarjih, waktu itu belum ada edaran ya dari Pak Menteri. Bahkan mungkin waktu itu Pak Menteri juga belum jadi menteri. Ya. Baik, tapi sudah ada surat edarannya. Maaf, sudah ada fatwanya bahwa di dalam penggunaan pengeras suara menurut majelis tarjih tidak boleh volumenya itu mengganggu penghuni sekitar masjid. Karena kalau sampai mengganggu maka menjadi tidak baik. Dan mengaji itu baik, tetapi pengeras suara ketika menggunakan suara yang mengganggu maka bisa menjadi tidak tepat. Maka pengeras suara itu akan bagus kalau digunakan dengan tepat. Sekalipun mengaji, kalau di waktu malam hari dengan keras, di saat orang istirahat, maka akan mengganggu ketenangan orang. Jadi sekalipun menggunakan pengeras suara untuk mengaji, kalau di malam hari saat orang-orang istirahat, maka akan mengganggu ketenangan orang. Selain itu, juga mengganggu orang yang sedang sholat di masjid itu sendiri. Jadi ketika ada orang di masjid itu sedang tahajud, sedang witir, sholat sunnah mutlak, atau yang lainnya, itu juga bisa terganggu. Itulah antara lain hikmah tuntunan Al-Quran, agar kita dalam membaca bacaan Al-Quran dalam sholat tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Apa firmannya? Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaq baina dzalika sabila. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya.
Maka disinilah Majelis Tarjih memberikan fatwa bahwa suaranya tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan pada saat kita sedang sholat, tetapi suaranya adalah antara itu. Melihat sebab nuzul dari ayat ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan ahli hadis lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun ketika Nabi sholat di Mekah, dilakukan dengan bacaan yang pelan, dan ketika mengimami para sahabat membaca Al-Quran dengan keras. Jadi pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan bacaan pelan, tapi ada sahabat membaca Al-Quran dengan suara keras. Ketika orang-orang musyrik mendengar bacaan Al-Quran tersebut, maka mereka memaki-maki Al-Quran dan yang menurunkannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang membawanya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dibaca keras-keras, berakibat orang lain mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Allah, dan mencaci maki Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Karena memang di sekitar Nabi masih terdapat banyak orang musyrik, sehingga mereka tidak suka ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan suara keras. Maka turunlah ayat ini yang mengajarkan wala tajhar bi sholatika, supaya sholatnya tidak keras-keras, wala tukhafit, tapi juga tidak lirih, tetapi baina dzalika sabila, tetapi menempuh jalan tengah. Lebih lanjut lagi, Fatwa Tarjih mengatakan, jadi membaca Al-Quran dengan menggunakan alat pengeras akan menjadi syiar kalau dilakukan secara tepat. Masyarakat sekitar tidak akan terganggu ketenangannya. Jadi perlu juga ketika menggunakan pengeras suara dilihat jamnya, jam berapa. Oh, ini saatnya orang sedang tidur, saatnya orang sedang istirahat. Maka juga tidak direkomendasikan meskipun syiar lalu kemudian semalam suntuk yang dapat mengganggu orang-orang. Misalnya pada saat Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, nyetel kaset atau MP3 di masjid atau sound horek, ya, yang takbir itu. Kira-kira yang di dekatnya terganggu apa tidak? Terganggu. Ternyata ditilai lho, ra ono nang masjid sing takbir. Cuma suara, ya, MP3 atau kaset, maka ini mengganggu. Maka perlu seperti rekomendasi dari Fatwa Tarjih, membaca Al-Quran dengan menggunakan alat pengeras akan menjadi syiar kalau dilakukan secara tepat. Maka masyarakat sekitar tidak akan terganggu ketenangannya. Tetapi kalau dilakukan ketika orang sedang istirahat, nah ini dapat mengganggu. Maka perlu diingat bahwa dalam masyarakat terdiri dari berbagai orang yang berbeda kondisi. Ada yang sudah tua, ada anak-anak, ada yang sedang sakit, yang mereka sangat sensitif dengan suara keras. Di samping ada pula yang menyenangi suara keras. Jadi perlu mempertimbangkan itu. Oh, tetangga masjid baru pulang dari rumah sakit misalnya, itu juga perlu menjadi pertimbangan. Apalagi, oh, tetangga masjid banyak yang agamanya bukan Islam. Nah, itu juga perlu menjadi pertimbangan. Jangan sampai mereka benci dengan Islam karena kita tidak tepat dalam menggunakan pengeras suara. Inilah yang disampaikan di dalam Fatwa Tarjih. Jadi kesimpulannya, pengeras suara untuk syiar boleh apa tidak menurut Tarjih? Boleh, jika menggunakannya secara tepat dan tidak mengganggu di sekitar. Sehingga perlu bagi yang menggunakan pengeras suara itu mempertimbangkan situasi dan kondisi, melihat kanan kiri seperti apa, terganggu atau tidak, jam istirahat atau bukan, itu perlu dipertimbangkan.